ต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมการ Mengejutkan, bikin geger. Madam Pang menangis terharu, fenomena supporter Indonesia kembali terjadi. Puluhan ribu supporter Indonesia borong tiket laga Timnas Indonesia versus Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand. Madam Pang tak kuasa menahan air mata sampai bilang begini. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh sebuah fenomena luar biasa yang datang dari para pendukung setia tim nasional Indonesia. Panggung Piala AFF 2026 yang kali ini menyajikan dinamika luar biasa di grup A mendadak menjadi sorotan utama media-media internasional. Semua mata tertuju pada laga mendatang yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Timor Leste pada Jumat, 31 Juli 2026. Laga yang sejatinya berstatus sebagai pertandingan kandang bagi Timor Leste tersebut terpaksa dipindahkan ke Chonburi Municipality Stadium, Thailand, akibat infrastruktur stadion di Dili yang belum memenuhi standar regulasi ASEAN dan FIFA. Keputusan memindahkan venue ke Thailand ternyata menjadi pemicu gelombang euforia tak terduga yang menghentakkan publik sepak bola Asia Tenggara. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam, atau yang lebih akrab disapa Madam Pang, mendadak tak kuasa menahan air matanya saat menggelar sesi wawancara khusus dengan awak media. Tangis haru menyelimuti wajah sosok wanita berpengaruh di sepak bola Thailand tersebut setelah menyaksikan pemandangan gila di sistem penjualan tiket online. Hanya dalam hitungan jam setelah loket dibuka, puluhan ribu tiket untuk pertandingan Indonesia melawan Timor Leste ludes terjual tanpa tersisa. Yang membuat Madam Pang terpana dan emosional adalah fakta bahwa mayoritas pembeli tiket tersebut bukanlah fans tuan rumah atau penonton netral, melainkan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia yang rela terbang langsung ke Thailand demi mengawal perjuangan Garuda. Dalam sesi wawancara yang penuh emosi, Madam Pang mengaku sangat terharu dan benar-benar tak menyangka dengan antusiasme sebesar ini. Ia menegaskan bahwa sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF di Thailand, baru kali ini ada pertandingan fase grup yang tiketnya ludes terjual dalam kurun waktu sesingkat itu, apalagi melibatkan laga di tempat netral. Madam Pang secara terbuka mengakui bahwa daya tarik dan daya dorong utama di balik kejutan manis ini adalah kegilaan dan kecintaan tanpa batas dari supporter Indonesia terhadap tim nasionalnya. Dengan mata berkaca-kaca, Madam Pang mengekspresikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung Indonesia, sebab meledaknya penjualan tiket tersebut secara langsung memberikan dampak ekonomi yang luar biasa dan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pihak penyelenggara di Thailand. Bagi Madam Pang, kehadiran lautan supporter berkaus merah di Chonburi Municipality Stadium bakal mengubah suasana pertandingan secara drastis. Ia meramalkan bahwa stadion di Chonburi nanti akan menyulap atmosfernya menjadi layaknya Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK di Jakarta. Tekanan suara, gemuruh nyanyian, dan koreografi khas supporter Garuda dipastikan akan membuat stadion bergetar dan menyajikan pemandangan paling gila yang pernah ada dalam sejarah pertandingan netral di Piala AFF. Madam Pang bahkan menyebutkan niatnya untuk hadir langsung di tribun guna merasakan secara nyata getaran magis dari atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh supporter Indonesia. Melihat gelombang dukungan yang begitu masif serta performa lapangan yang kian mengerikan, Madam Pang tanpa ragu melempar pujian setinggi langit. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang hingga 99% untuk mengunci gelar juara di edisi Piala AFF 2026 kali ini. Penilaian objektif tersebut bukan tanpa alasan dasar. Pada pertandingan pembuka sebelumnya, Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai raksasa baru Asia dengan melumat Kamboja lewat skor telak 5-1 di Stadion Pakansari. Kemenangan fantastis tersebut menjadi bukti nyata betapa level sepak bola Indonesia saat ini telah melompat jauh meninggalkan para pesaingnya di kawasan Asia Tenggara. Pengamatan Madam Pang meluas pada kedalaman skuad dan kecerdasan taktik yang diusung oleh pelatih kepala, John Herdman. Kejeniusan Herdman dalam meramu strategi high pressing dan transisi cepat patut diacungi jempol. Meskipun skuad yang diturunkan dalam turnamen kali ini didominasi oleh pemain pelapis kedua dan pemain muda, kualitas permainan yang ditunjukkan sama sekali tidak menunjukkan penurunan standar.
Madam Pang mengakui bahwa susunan pemain lapis kedua Indonesia saat ini memiliki kualitas individu yang sejajar dengan pemain lapis utama. Pemain muda seperti Mitchell Baker tampil begitu memukau dengan mencetak hat-trick spektakuler saat melibas Kamboja, ditopang oleh kedewasaan bertanding dari nama-nama berpengalaman seperti Sandy Walsh, Tom Haye, hingga penyelesaian dingin dari Jens Raffen. Lebih lanjut, Madam Pang menyoroti faktor chemistry antar pemain Indonesia yang dinilainya sangat solid. Kendati menggabungkan kombinasi pemain muda, debutan, dan nama-nama senior, koordinasi antar lini di lapangan mengalir begitu cair dan menyatu seolah-olah mereka telah bermain bersama di satu klub yang sama dalam waktu yang sangat lama. Fondasi taktik John Herdman yang fleksibel dikombinasikan dengan pemahaman taktis para pemain membuat setiap serangan Indonesia mengalir sangat berbahaya dari berbagai sisi. Sementara itu, di balik gempita euforia tim Indonesia, dinamika di grup A juga diwarnai oleh kebangkitan tim-tim tetangga. Timor Leste yang sebelumnya sempat dibantai 7 gol tanpa balas oleh Vietnam, serta menelan kekalahan 2-0 dari Singapura, kini harus bersiap menghadapi ujian terberat mereka dari gempuran skuad Garuda. Di sisi lain, rival abadi Indonesia, Timnas Thailand, juga menunjukkan taringnya di pertandingan sebelumnya usai mencukur Laos 5 gol tanpa balas melalui aksi impresif Teerasak Poi Phimai, Kakana Hamyok, Yotsakor Burapha, dan Sarach Yoen. Thailand sendiri dijadwalkan akan melakoni laga sengit melawan Malaysia di Stadion Nasional Raja Manggala, Bangkok. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa sorotan panggung utama tetap tertuju pada duel antara Indonesia dan Timor Leste di Chonburi. Gelombang kedatangan puluhan ribu supporter Indonesia ke Thailand bukan sekadar menghadiri laga sepak bola, melainkan sebuah pernyataan tegas tentang loyalitas tanpa batas. Keputusan mereka memborong habis tiket pertandingan adalah bukti nyata bahwa dimanapun Garuda bertanding, di situ pulalah energi kandang akan tercipta. Pengakuan tulus dari figur sekelas Madam Pang menjadi penegas bahwa fenomena supporter Indonesia kini telah menjadi atraksi berkelas dunia yang tidak hanya menghidupkan atmosfer stadion, tetapi juga mengagumkan seluruh pecinta sepak bola di Asia Tenggara. Marcelino dan Ragnar tidak dibawa, inilah 3 pemain timnas Indonesia yang absen lawan Timor Leste. Langkah timnas Indonesia dalam mengarungi ketatnya persaingan di grup A ASEAN Championship 2026 kembali menguji kedalaman skuad serta kecerdikan taktik sang pelatih. Setelah mengamankan kemenangan meyakinkan pada laga pembuka, ujian berikutnya sudah menanti di depan mata. Namun, euforia kemenangan awal tersebut harus dibayangi oleh kenyataan pahit mengenai kondisi kelengkapan pemain. Skuad Garuda dipastikan masih tampil pincang saat melakoni laga kedua menghadapi Timor Leste. Pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit ini bakal digelar di Stadion Chonburi, Thailand, pada Kamis malam WIB, dan menjadi pembuktian sejauh mana efektivitas rotasi serta ketahanan mental para pemain yang ada di dalam rombongan. Jika melihat rekam jejak pada laga perdana, modal yang dikantongi Indonesia sebenarnya amat sangat positif. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, awal pekan lalu, anak-anak asuh John Herdman tampil begitu dominan dan berhasil menutup laga dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pesta gol tersebut tidak hanya memberikan 3 poin krusial, tetapi juga menyuntikkan kepercayaan diri yang sangat tinggi bagi seluruh anggota tim. Dominasi lini tengah, efektivitas penyelesaian akhir, serta alur serangan yang mengalir lancar menunjukkan bahwa sistem permainan yang diusung sang juru taktik baru mulai dipahami dengan baik oleh para penggawa Garuda. Secara di atas kertas, potensi Indonesia untuk kembali mengamankan poin penuh saat bersua Timor Leste memang sangat besar. Kualitas individu pemain, sejarah pertemuan kedua negara, hingga tren performa terkini semuanya mengunggulkan Indonesia. Apalagi Timor Leste seringkali kesulitan saat menghadapi tekanan tinggi dan permainan cepat dari lini sayap Indonesia. Namun, sepak bola bukanlah sekadar hitung-hitungan matematik di atas kertas. Situasi di lapangan selalu bisa menghadirkan dinamika tak terduga, terutama ketika kestabilan komposisi pemain terganggu oleh masalah ketersediaan pilar-pilar utama. Kenyataan bahwa Indonesia bertolak ke Thailand tanpa kekuatan penuh menjadi perhatian utama para pengamat dan pencinta sepak bola tanah air.
Praktis, nyaris tidak ada perubahan drastis atau kejutan positif dalam daftar pilihan pemain yang diboyong untuk laga kedua ini jika dibandingkan dengan laga sebelumnya. Keterbatasan opsi ini memaksa staf pelatih untuk kembali memutar otak guna menyusun formulasi terbaik. Ketidakhadiran beberapa sosok kunci yang selama ini menjadi jenderal lapangan tengah maupun juru gedor utama membuat kedalaman skuad Indonesia benar-benar diuji sampai pada batasnya. Dua nama besar yang paling menyedot perhatian karena dipastikan absen adalah Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen. Kedua pemain pilar ini masih belum bisa menggunakan jersey merah putih di lapangan hijau untuk membela timnas Indonesia pada laga kali ini. Sejak pertandingan pembuka melawan Kamboja di Bogor, nama Marcelino dan Ragnar memang sudah menguap dari daftar susunan pemain, baik sebagai starter maupun sebagai pemain cadangan. Absennya kedua pemain kreatif ini tentu menjadi kerugian besar, mengingat peran vital yang biasanya mereka jalankan dalam memecah kebuntuan dan mengacak-acak pertahanan lawan. Masalah fisik dan cedera disebut-sebut menjadi faktor utama di balik hilangnya Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen dari jajaran pemain yang siap tempur. Marcelino, yang selama ini dikenal sebagai motor serangan sekaligus penyuplai bola-bola matang di lini tengah, dikabarkan mengalami masalah cukup serius pada bagian engkelnya. Masalah ini menyergap sang gelandang berbakat hanya beberapa hari menjelang kick-off laga perdana melawan Kamboja. Kondisi cederanya pun tergolong mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan medis yang ekstra hati-hati. Gambaran mengkhawatirkan mengenai kondisi Marcelino kian jelas ketika dirinya menginjakkan kaki di Jakarta beberapa waktu lalu. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut terlihat harus berjalan menggunakan alat bantu kruk saat tiba di lokasi pemusatan latihan. Karena keterbatasan fisik tersebut, ia bahkan sama sekali tidak terlibat dalam sesi latihan taktis bersama rekan-rekannya di skuad Garuda. Tim medis bergerak cepat untuk memberikan perawatan intensif agar proses pemulihan berjalan optimal, namun memaksakannya turun berlaga di Thailand tentu menjadi risiko yang sangat terlalu tinggi bagi masa depan sang pemain maupun agenda jangka panjang timnas. Sementara itu, teka-teki masih menyelimuti kondisi Ragnar Oratmangoen. Pemain yang baru saja mencuri perhatian publik setelah resmi merapat ke Persib Bandung ini juga belum menampakkan batang hidungnya dalam porsi latihan intensif tim utama. Penyerang serba bisa berusia 29 tahun tersebut hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari tribun penonton atau area luar lapangan saat Indonesia melibas Kamboja dan bersiap menghadapi Timor Leste. Hingga saat ini, belum ada rilis resmi dari pihak federasi maupun tim medis mengenai detail cedera atau masalah pasti yang dialami oleh Ragnar, sehingga spekulasi mengenai kapan ia bisa kembali merumput masih terus berkembang. Selain persoalan cedera yang menimpa Marcelino dan Ragnar, lini belakang Indonesia juga harus kehilangan sosok benteng kokoh dalam diri Justin Hubner. Absennya pemain berusia 21 tahun ini sebenarnya sudah terkonfirmasi sejak sebelum turnamen dimulai. Berbeda dengan kasus Marcelino dan Ragnar yang terkendala masalah medis, ketidakhadiran Hubner murni disebabkan oleh ketidaktersediaan izin dari klubnya, Fortuna Sittard. Klub asal Belanda tersebut memilih untuk tidak melepas sang bek muda bertalenta ke dalam rombongan tim nasional untuk turnamen regional ini. Alasan dibalik keputusan tegas Fortuna Sittard sangat mendasar dan dapat dipahami dari sudut pandang profesionalitas klub. Saat ini, Fortuna Sittard sedang berada dalam fase krusial persiapan pramusim untuk menyambut kompetisi domestik Eropa yang akan segera bergulir. Di sisi lain, ASEAN Championship 2026 bukanlah turnamen yang masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Oleh karena itu, klub memiliki hak penuh secara regulasi untuk menahan pemainnya. Tim pelatih Fortuna Sittard sangat membutuhkan keberadaan seluruh anggota skuadnya, termasuk Hubner, untuk melakoni serangkaian sesi latihan fisik, pematangan taktik, serta pertandingan uji coba pramusim guna membentuk kestabilan tim. Hilangnya 3 nama penting tersebut di 3 posisi berbeda, bek, gelandang, dan penyerang, jelas menjadi pekerjaan rumah yang sangat menantang bagi John Herdman. Pelatih berpengalaman itu harus mampu meracik strategi alternatif yang fleksibel agar kualitas permainan Indonesia tidak merosot tajam. Kemenangan 5-1 atas Kamboja memang membuktikan bahwa pemain pengganti mampu menjalankan tugas dengan cukup baik.
Namun, konsistensi di atas lapangan serta kedalaman taktik akan terus diuji seiring berjalannya turnamen, terlebih saat menghadapi lawan-lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Laga melawan Timor Leste di Stadion Chonburi malam nanti bukan sekadar tentang mengamankan 3 poin demi memuluskan langkah menuju babak semifinal, melainkan juga panggung pembuktian bagi para pemain pelapis. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka yang selama ini berada di bawah bayang-bayang pemain utama untuk unjuk gigi dan membuktikan layak mengenakan seragam Garuda di dada. Jika Indonesia mampu kembali tampil solid, efisien, dan memetik hasil maksimal meski tanpa kehadiran Marcelino, Ragnar, dan Hubner, maka hal tersebut akan menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia kini telah memiliki kedalaman skuad yang benar-benar merata dan matang. Hadiah juara FIFA ASEAN Cup bikin gagal fokus, bukan cuma gengsi tapi bawa pulang 18 miliar rupiah. Gelaran teranyar peta persaingan sepak bola kawasan Asia Tenggara siap melahirkan panggung prestisius baru bertajuk FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen megah yang diselenggarakan secara langsung di bawah naungan badan tertinggi sepak bola dunia tersebut menghadirkan daya tarik luar biasa yang tidak hanya menawarkan supremasi tertinggi serta gengsi antar negara, melainkan juga guyuran bonus finansial yang amat fantastis bagi para kontestan. Indonesia secara resmi dipercaya memegang peran krusial sebagai tuan rumah penyelenggara untuk perhelatan Divisi 1, sementara Hong Kong ditunjuk mengemban amanat serupa untuk menggelar persaingan di Divisi 2. Kehadiran ajang bergengsi ini langsung memicu antusiasme masif karena nilai hadiah yang ditawarkan benar-benar membuat publik pecinta sepak bola tercengang sekaligus gagal fokus. Berdasarkan berbagai laporan media regional, salah satunya pemberitaan hangat dari media kenamaan Malaysia Harian Metro. Total uang tunai yang disiapkan oleh panitia ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mencapai lebih dari 4 juta dolar AS atau diperkirakan setara dengan nominal menggiurkan sebesar 72 miliar rupiah. Dari total anggaran fantastis tersebut, tim nasional yang berhasil menapak tangga juara dan tampil sebagai kampiun utama di panggung Divisi 1 berhak memboyong pulang hadiah bernilai 1 juta dolar AS atau senilai 18 miliar rupiah. Angka ini melonjak jauh melampaui nominal yang biasa diperebutkan dalam ajang-ajang regional terdahulu. Kendati Badan Induk FIFA hingga saat ini masih mematangkan detail pembaruan regulasi resmi terkait pembagian proporsi secara menyeluruh, kabar mengenai besaran uang tunai yang ditawarkan sudah cukup untuk membakar semangat bertarung seluruh peserta. Turnamen ini pun diproyeksikan memiliki standar kedalaman skuad serta kualitas tensi kompetisi yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan turnamen Piala AFF tradisional. Hal tersebut lantaran jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 secara cermat ditempatkan tepat di dalam kalender resmi FIFA Matchday, yakni terhitung mulai tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2026. Implikasi dari penanggalan resmi ini sangat krusial, di mana seluruh federasi peserta memiliki hak penuh dan kepastian hukum untuk memanggil amunisi kekuatan terbaik mereka tanpa terhalang kendala perizinan klub. Pemain-pemain andalan yang merumput di Liga Papan atas Eropa maupun kompetisi mancanegara lainnya dapat dipastikan siap turun gunung membela panji negara masing-masing demi memburu kejayaan. Keuntungan strategis lain yang kian melipat gandakan bobot gengsi kompetisi ini adalah status setiap pertandingannya yang dihitung secara sah untuk poin perolehan ranking FIFA. Konsekuensi logis ini menjadikan tiap duel tidak sekadar ajang adu taktik memburu trofi juara semata, melainkan juga menjadi sarana yang sangat vital untuk mendongkrak dan memperbaiki posisi negara peserta di pemeringkatan sepak bola dunia. Berdasarkan peta pembagian grup yang beredar, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berada dalam kepungan persaingan ketat di grup A Divisi 1 bersama rival regional Malaysia, serta dua kekuatan yang pantas diwaspadai yakni India dan Singapura. Di sisi lain, pertarungan di grup B Divisi 1 pun diprediksi tidak kalah membara karena mempertemukan tim-tim tangguh seperti Vietnam, Thailand, Filipina, serta Pakistan yang siap menyajikan drama persaingan memperebutkan tiket ke babak gugur. Di antara jajaran bentrokan sengit yang bakal tersaji, sorotan kamera dan perhatian publik dipastikan bakal tertuju sepenuhnya pada potensi duel bertajuk El Clasico Asia Tenggara yang mempertemukan pertarungan gengsi antara Timnas Indonesia menghadapi Malaysia.
Sejarah rivalitas abadi dan persaingan ketat yang menyelimuti hubungan kedua negara serumpun senantiasa berhasil menyedot perhatian luas serta menciptakan atmosfer pertandingan yang begitu panas di dalam maupun di luar lapangan. Memori bentrokan resmi terakhir antara armada Indonesia dan Malaysia tercatat terjadi pada fase grup ajang Piala AFF 2020 yang digelar pada bulan Desember 2021 silam. Saat itu, timnas Indonesia tampil sangat dominan dan superior dengan sukses meluluhlantakkan perlawanan Harimau Malaya lewat skor telak 4-1. Penampilan impresif Irfan Jaya yang sukses mencetak 2 gol indah menjadi pahlawan kemenangan kunci yang membawa Merah Putih melenggang mantap ke semifinal dengan status sebagai juara grup, sebuah rekam jejak manis yang tentu ingin kembali diulang oleh seluruh pendukung Garuda.